Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang berberkah. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berikut keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Hadirin jemaah sholat zuhur yang saya muliakan, Allah SWT memerintahkan kita untuk berlaku seimbang dan adil. Dalam Al-Quran surat Al-Rahman ayat 7-9, Allah SWT berfirman, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ayat-ayat ini seolah-olah menyuruh kepada kita manusia berlaku adillah, sebagaimana kamu menyukai orang lain berlaku adil kepadamu. Permasalahannya, kadang-kadang dalam keseharian kita mungkin kurang peka dalam menangkap ketidakadilan di sekitar kita. Kita sendiri juga kadang lupa untuk mengedepankan keseimbangan, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan, baik di tingkat kelompok, organisasi, daerah, ataupun nasional. Kami sendiri pun sempat diingatkan saat khilaf. Waktu itu kami kurang memperhatikan keseimbangan dan keadilan saat memberi masukan kepada pemerintah untuk perumusan sebuah kebijakan kesehatan. Ceritanya begini, 5 tahun yang lalu, kalau Anda ingat, bulan Maret tahun 2020, saat Presiden mengumumkan kasus COVID pertama yang ditemukan di Indonesia, beberapa minggu kemudian kami menerima undangan dari beberapa menteri untuk menghadiri pertemuan melalui Zoom. Saat itu sudah mendekati masa mudik lebaran, mirip seperti sekarang ini. Dan rupanya pemerintah khawatir bahwa arus mudik akan menyebarkan kasus COVID dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Maka waktu itu kami diminta oleh beberapa menteri yang hadir untuk memberi masukan apakah Jakarta harus di lockdown atau tidak. Untuk menjawab itu, kami mencoba membuat model matematika yang mensimulasikan seandainya di lockdown segera apa yang terjadi, seandainya tunggu beberapa minggu baru lockdown apa yang terjadi, seandainya tidak di lockdown sama sekali apa yang terjadi. Alhamdulillah model matematis tersebut diapresiasi dan kemudian hasil simulasinya dibawa dipresentasikan di sidang khusus kabinet. Namun setelah sidang, kami mendapat info bahwa hasil simulasi model kami belum bisa digunakan pemerintah untuk pengambilan keputusan. Belum bisa karena baru dapat memberikan gambaran dampak lockdown secara epidemiologis, namun belum dapat memberikan gambaran sama sekali bagaimana dampak sosial ekonomi yang akan menyertai sebuah lockdown. Concern utama saat itu adalah bahwa sekitar 60% tenaga kerja kita berada di sektor informal. Artinya mereka bukan orang kantoran, tidak gajian bulanan, tapi setiap hari harus keluar rumah untuk mencari penghasilan harian. Jadi, bila betul-betul dilakukan
Tapi kelompok sosial ekonomi lemah yang bekerja di sektor informal akan kesulitan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Intinya, saat itu kami seakan diingatkan bahwa dalam merumuskan sebuah rekomendasi kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan, tidak bisa hanya melihat dari sisi teknis, tapi juga harus dilihat secara seimbang aspek-aspek lain yang terkait. Kami seakan diingatkan bahwa rekomendasi kebijakan kesehatan juga harus mengedepankan prinsip berkeadilan, prinsip keseimbangan, atau dalam ajaran Islam dikenal sebagai konsep tawazun, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang tadi di awal kami bacakan terjemahannya. Tawazun merupakan asas penting untuk mewujudkan keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan menghimbau umatnya untuk menjaga keseimbangan dan tidak melewati batas. Tawazun dalam konteks kebijakan berarti berupaya mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, untuk memastikan kebijakan yang adil. Penerapan tawazun dalam kebijakan kesehatan berarti mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait, bukan hanya fokus pada aspek kesehatan saja. Jadi dalam konteks kebijakan pengendalian COVID tadi, misalnya, semestinya tidak hanya fokus pada bagaimana caranya COVID tidak menyebar, namun juga mempertimbangkan dan mengantisipasi implikasi-implikasi terhadap kelompok rentan, baik rentan secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Maka praktisnya dalam rumusan kebijakan penanggulangan COVID, selain mencoba membatasi, perlu dibarengi upaya untuk memastikan kelompok-kelompok yang rentan tadi mendapatkan prioritas akses vaksin misalnya, perlu memastikan kelompok yang rentan tadi bila sakit mendapatkan jaminan akses layanan kesehatan, perlu melibatkan kelompok-kelompok yang rentan tadi dalam merancang kebijakan-kebijakan. Alhamdulillah kita melihat pemerintah kita saat pandemi itu sudah melakukan beberapa upaya untuk menjaga saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Meski tentu masih banyak ruang untuk perbaikan dan perlu upaya lebih untuk memastikan konsep tawazun diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan publik, termasuk kebijakan-kebijakan kesehatan ke depan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs. Hal ini menuntut kita untuk memberikan perhatian penuh terhadap keadilan akses kesehatan, terlebih bagi kelompok rentan, fakir, miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Menjaga jiwa, menjaga keadilan sosial, juga melibatkan pemastian bahwa kebijakan apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dirancang hanya untuk golongan tertentu, melainkan berpihak pada kemaslahatan semua warga. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, di penghujung tausiah ini saya ingin menekankan bahwa seyogianya kesehatan yang berkeadilan dan beretika bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Melalui nilai-nilai kesederhanaan, empati, dan kebersamaan yang kita pelajari selama bulan Ramadan berkah ini, mari kita perkuat tekad untuk dapat turut mengupayakan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan di sekitar kita, mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sehat.
Semoga dengan semangat Ramadan dan kepedulian pada sesama, tempat lahir upaya-upaya kesehatan yang lebih mengedepankan kemaslahatan bersama, menjunjung tinggi keadilan dan syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita untuk turut mewujudkan kesehatan masyarakat yang lebih berkeadilan, lebih bermartabat, dan berpihak pada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.